Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan ingin menjelaskan mengenai artikel kami yang berjudul Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Situasional dengan Motivasi Belajar, yang beranggotakan Suci Wulandari Rasis, NIM 003, Sarifatul Makrifah, NIM 027, Fitri Ayu Wulandari, NIM 028, dan Nipanda Dwi Nur Cahyati, NIM 030. Pendahuluan. Kepemimpinan adalah salah satu faktor utama suksesnya suatu organisasi, di mana keefektifan seseorang pemimpin akan menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Seorang pemimpin yang baik itu haruslah memiliki visi atau pandangan ke depan yang revolusioner, serta mampu menciptakan motivasi atau dorongan terhadap para anggotanya agar mampu mencapai pencapaian kinerja yang maksimal. Visi dari pemimpin ini haruslah mempunyai arti yang sangat penting bagi anggotanya, sehingga akan terciptalah sebuah kondisi di mana setiap anggotanya akan melakukan pekerjaannya karena mereka menginginkan atau bukan karena mereka harus melakukannya dengan terpaksa. Namun kepemimpinan ini juga memiliki berbagai jenis, mulai dari kepemimpinan situasional hingga ignimus leader. Yang akan peneliti gunakan adalah penelitian kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional merupakan suatu teori kepemimpinan yang memfokuskan pada para pengikut. Kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat dan bersifat tergantung pada tingkat kesiapan dan kedewasaan para pengikutnya. Di dalam gaya kepemimpinan situasional terdapat suatu gaya yang dapat membangkitkan motivasi, yaitu gaya menjual atau selling. Pada gaya ini, pemimpin akan menjadi pengarah dan juga pendukung yang baik bagi pengikutnya, di mana secara tidak langsung akan melahirkan suatu dorongan atau motif untuk melakukan pekerjaan. Hal inilah yang disebut sebagai motivasi. Menurut Maslow, Asa tahun 1998. Manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan, dan pengalaman yang bersangkutan mengikuti suatu hierarki. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis hubungan gaya kepemimpinan situasional terhadap motivasi belajar mahasiswa di UIN Wali Songo Semarang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan apakah gaya kepemimpinan situasional berhubungan secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa di UIN Wali Songo Semarang. Kepemimpinan. Setiap pemimpin haruslah memiliki sikap yang dimiliki oleh setiap pemimpin, yaitu sikap kepemimpinan. Sikap kepemimpinan adalah bagaimana usaha dari seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain atau agar bawahan mengikuti yang diperintahkan. Hal ini akan sangat tergantung dari gaya kepemimpinan yang digunakan. Namun demikian, tidak ada gaya kepemimpinan yang efektif berlaku umum untuk segala situasi. Rapp M. Stagdale mendefinisikan kepemimpinan bahwa kepemimpinan manajerial adalah proses mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan tugas dari anggota kelompok. Sementara itu, A.M. Kadarman S.I. dan Yusuf Udaya, kepemimpinan didefinisikan sebagai seni atau proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai kelompok. Kadarman et al. Tahun 1992 ditegaskan oleh David et tahun 1985 yang menerangkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias. Selanjutnya, teori kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional merupakan suatu teori kepemimpinan yang memfokuskan kepada para pengikut. Dalam kondisi pelatihan kepemimpinan terus menuntut perhatian dalam organisasi. Teori kepemimpinan situasional merupakan suatu cara populer untuk mengekspresikan apa yang harus dilakukan pemimpin pada pekerjaannya. Kepemimpinan situasional menggunakan dua dimensi, kepemimpinan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Fielder, yaitu perilaku, tugas, dan hubungan. Sementara Harsey dan Blanchard melangkah lebih jauh dengan menganggap masing-masing dimensi sebagai suatu yang tinggi atau rendah dan kemudian menggabungkan semuanya menjadi 4 perilaku pemimpin yang spesifik. Selanjutnya, 4 perilaku pemimpin yang spesifik menurut Harsey dan Blanchard yaitu yang pertama, telling atau gaya instruksi pemimpin yang diterapkan kepada bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang rendah.
Yang kedua ada selling atau gaya konsultasi pemimpin, yaitu diterapkan kepada bawahan yang mempunyai tingkat kematangan rendah ke sedang. Yang ketiga ada participating atau gaya partisipasi pemimpin, yaitu yang diterapkan kepada bawahan yang memiliki tingkat kematangan dari sedang ke tinggi. Yang keempat ada delegating atau gaya delegasi pemimpin, yaitu diterapkan kepada bawahan yang memiliki tingkat kematangan tinggi. Selanjutnya motivasi belajar. Menurut Nawawi, motivasi merupakan suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Sedangkan menurut teori motivasi Abraham Maslow mengemukakan bahwa teori hierarki kebutuhan mengikuti teori jamak, yakni seseorang berperilaku dan bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Maslow berpendapat kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang, yang artinya jika kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat ketiga, dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan untuk membangkitkan gairah belajar siswa, sehingga kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Adapun pengertian motivasi belajar menurut Sardiman ialah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan, yang nantinya akan mempengaruhi kekuatan dari kegiatan tersebut, di mana motivasi merupakan pendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Dua macam motivasi belajar yaitu motivasi belajar yang ada pada diri siswa, diantaranya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul akibat adanya rangsangan dari luar diri siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu ada dua variabel yang terdiri dari variabel bebas atau variabel X, yaitu gaya kepemimpinan situasional, lalu variabel terikat atau variabel Y, yaitu motivasi belajar. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi UIN Wali Songo Semarang dengan karakteristik mahasiswa atau mahasiswi psikologi UIN Wali Songo Semarang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan purpose random sampling sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala dengan tipe closed-end atau skala tertutup. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala Likert untuk menguji validitas dengan instrumen yang menggunakan 4 alternatif jawaban, yaitu yang pertama STS, yang kedua TS, yang ketiga S, dan keempat SS. Peneliti juga menggunakan 4 pilihan jawaban dengan tidak memberikan pilihan jawaban N atau netral, dengan alasan pilihan tengah adalah tidak dapat menentukan pendapat, sehingga jawaban dari responden menjadi kurang informatif. Teknik analisis data metode yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa-mahasiswi psikologi UIN Wali Songo Semarang pada tanggal 10 sampai 12 Juni 2020 melalui sebaran kuesioner Google Form secara online pada 20 mahasiswa-mahasiswi. Responden yang berjenis laki-laki sebanyak 20% dan 75% perempuan. Responden sedang menjalani perkuliahan berkisar 2 sampai 6 berkisar semester 2-6. Adapun hasil penelitian sebagai berikut. Pada gaya perilaku instruksi pada kepemimpinan situasional terhadap motivasi belajar mahasiswa, 70% mahasiswa memilih setuju. Mahasiswa termotivasi belajarnya ketika dosen mampu memberikan instruksi yang jelas dan detail saat pemberian materi.
65% mahasiswa memilih setuju saat dosen menjelaskan dengan jelas dan detail mengenai materi pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 semester, sehingga mahasiswa merasa termotivasi belajarnya, dan 55% mahasiswa setuju bahwa dosen melakukan pengawasan yang ketat terhadap mahasiswa dalam melaksanakan tugas sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 65% mahasiswa setuju ketika dosen melakukan pembelajaran menerapkan pola komunikasi satu arah terhadap mahasiswa. 30% mahasiswa tidak setuju ketika dosen membuat keputusan atau pemecahan masalah yang hanya berdasarkan informasi yang dimiliki tanpa mau meminta pendapat dari mahasiswa. Selanjutnya, gaya konsultasi pada kepemimpinan situasional terhadap motivasi belajar mahasiswa. 80% mahasiswa memilih setuju ketika dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendiskusikan masalah yang terkait dengan tugas-tugas kuliah sehingga mereka termotivasi belajarnya. 60% mahasiswa memilih setuju ketika dosen mau menerima dan mendengarkan pendapat mahasiswa sehubung dengan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil. 70% mahasiswa memilih setuju ketika dosen lebih banyak menjelaskan, mengarahkan daripada hanya menginstruksikan tentang cara melaksanakan tugas sehingga mendapatkan hasil yang optimal. 45% mahasiswa memilih setuju ketika dosen selalu berkomunikasi dengan baik kepada seluruh mahasiswa. 60% mahasiswa memilih tidak setuju ketika dosen cenderung lepas tangan dalam menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi mahasiswa terkait tugas. Gaya partisipasi pada kepemimpinan situasional terhadap motivasi belajar mahasiswa. 60% mahasiswa memilih setuju bahwa dosen dan mahasiswa saling berbagi ide, berdiskusi dalam membuat keputusan. 55% responden memilih setuju dosen memberikan kelonggaran kepada mahasiswa dalam menentukan cara atau teknis pelaksanaan tugas. 75% mahasiswa setuju pada saat pembelajaran dosen lebih mengutamakan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. 75% mahasiswa memilih setuju ketika dosen selalu menunjukkan intelektual berpikir dalam proses pengambilan keputusan. 60% mahasiswa memilih setuju ketika dosen melakukan pola komunikasi dua arah dengan mahasiswa. Dalam hal ini, dosen lebih mendengarkan pendapat dari mahasiswa. Selanjutnya, gaya delegasi pada kepemimpinan situasional terhadap motivasi belajar mahasiswa. 45% mahasiswa tidak setuju ketika dosen tidak banyak melakukan komunikasi dengan mahasiswa mengenai tugas. 55% mahasiswa setuju ketika dosen memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan sendiri mengenai cara atau teknis pelaksanaan tugas yang baik. 75% mahasiswa memilih setuju ketika dosen percaya dengan kemampuan mahasiswa untuk melaksanakan tugas dengan baik. 50% mahasiswa setuju ketika dosen melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab mengenai tugas kepada mahasiswa bila mana dibutuhkan. 60% mahasiswa setuju bahwa pemecahan masalah dan pengambilan keputusan seimbang antara dosen atau mahasiswa. Selanjutnya, diskusi. Kepemimpinan situasional merupakan suatu teori kepemimpinan yang memfokuskan pada para pengikut. Kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat dan bersifat tergantung pada tingkat kesiapan dan kedewasaan para pengikutnya. Dalam kondisi pelatihan kepemimpinan terus menuntut perhatian dalam organisasi. Tampaknya teori kepemimpinan situasional tetap merupakan suatu cara populer untuk mengekspresikan apa yang harus dilakukan pemimpin pada pekerjaannya. Kepemimpinan situasional menggunakan dua dimensi. Kepemimpinan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Fiedler, yaitu perilaku tugas dan hubungan. Sementara Hartze dan Blanchard melangkah lebih jauh dengan menganggap masing-masing dimensi sebagai suatu yang tinggi atau rendah dan kemudian menggabungkan semuanya menjadi 4 perilaku pemimpin yang spesifik, yaitu yang pertama, instruksi.
ialah perilaku ini menekankan pada perilaku mengarah atau pemberian instruksi. Yang kedua, yaitu konsultasi. Pemimpin memberikan baik perilaku mengarah maupun perilaku mendukung. Yang ketiga, partisipasi, yaitu pemimpin dan pengikut bersama-sama mengambil keputusan dengan peran utama dari pemimpin adalah mempermudah dan berkomunikasi. Yang keempat, mendelegasikan atau delegating, yaitu pemimpin memberikan sedikit pengarahan dan dukungan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendapat Hersey dan Brancard dalam pengambilan data, yaitu menggunakan 4 perilaku kepemimpinan yang spesifik. Dan hasil pemberian instruksi yang dilakukan dosen kepada mahasiswa termosi belajarnya ketika dosen mampu menjelaskan secara detail mengenai tugas serta materi yang akan dibahas selama 1 semester. Dan ketika dosen memperhatikan atau mengawasi secara ketat ketika mereka melaksanakan tugas. Selain itu, hubungan komunikasi mengenai pengerjaan tugas yang satu arah membuat mahasiswa menjalin hubungan yang baik dengan dosen. Namun dalam pengambilan keputusan, mahasiswa merasa tidak setuju ketika dosen mengambil keputusan tanpa mendengarkan pendapat atau saran mahasiswa, sehingga hal ini yang menyebabkan hubungan yang rendah. Pemberian konsultasi yang dilakukan dosen kepada mahasiswa termotivasi belajarnya ketika dosen mampu memberikan ruang untuk berkonsultasi mengenai tugas, menerima dan mendengarkan pendapat mahasiswa sehubungan dengan keputusan dan kebijaksanaan yang akan diambil. Selalu berkomunikasi dengan baik dengan seluruh mahasiswa. Namun, mahasiswa lebih menginginkan dosen lebih banyak menjelaskan atau mengarahkan daripada hanya menginstruksikan mengenai cara pelaksanaan tugas yang baik sehingga mendapatkan hasil optimal, dan tidak setuju dosen cenderung lepas tangan dalam menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi mahasiswa. Terkait tugas mahasiswa, pemberian partisipasi yang dilakukan dosen kepada mahasiswa membutuhkan peran dosen dalam berpartisipasi menyelesaikan tugas sehingga mereka dapat termotivasi untuk mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan dan hasilnya bisa maksimal. Hal ini didukung oleh data yang telah peneliti dapatkan, yaitu dosen dan mahasiswa saling berbagi ide atau berdiskusi dalam membuat suatu keputusan. Dosen memberikan kelonggaran kepada mahasiswa dalam menentukan cara atau teknis pelaksanaan tugas. Dosen lebih mengutamakan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Dosen selalu menunjukkan intelektualitas berpikir dalam proses pengambilan keputusan, dan dosen sepenuhnya melakukan pola komunikasi 2 arah dengan mahasiswa. Dalam hal ini, dosen lebih mendengarkan pendapat mahasiswa. Hal ini dapat menunjukkan dosen dan mahasiswa memiliki hubungan yang tinggi. Pemberian delegasi yang dilakukan dosen kepada mahasiswa termotivasi belajarnya ketika dosen dapat melakukan komunikasi dengan mahasiswa mengenai tugas dalam hal-hal yang dianggap penting. Dosen memberi kebebasan dan kepercayaan kepada mahasiswa untuk menentukan sendiri mengenai cara atau teknis sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik. Dosen melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab mengenai tugas kepada mahasiswa, dan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan seimbang antara dosen atau mahasiswa. Sehingga dari analisis yang disampaikan peneliti berdasarkan data yang diambil melalui mini survei pengisian kuesioner dengan melalui media Google Form, hasilnya adalah bahwa adanya hubungan gaya kepemimpinan situasional terhadap motivasi belajar mahasiswa. Kesimpulan, gaya kepemimpinan situasional yang berorientasi tugas dan berorientasi hubungan berpengaruh pada stimulan terhadap motivasi belajar mahasiswa.
Dengan kata lain, bahwa semakin baik gaya kepemimpinan situasional yang diterapkan dosen akan dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. 4 perilaku pemimpin yang spesifik yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard pada tahun 1988 yaitu 1. Telling atau gaya instruksi pemimpin. 2. Selling yaitu gaya konsultasi pemimpin. 3. Participating yaitu gaya partisipasi pemimpin. 4. Delegating yaitu gaya delegasi pemimpin. Dapat memicu motivasi mahasiswa dalam belajar. Salah satu yang memicu motivasi belajar yang ada pada diri mahasiswa adalah adanya motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang timbul akibat adanya rangsangan dari luar diri mahasiswa. Individu termotivasi belajarnya ketika mereka mendapatkan rangsangan dari luar, seperti mendapatkan instruksi yang jelas dan detail dari pendidik, mendapatkan ruang dalam berkonsultasi mengenai tugas, diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, memiliki komunikasi yang baik dengan pendidik, serta diberikan kepercayaan dalam mengerjakan tugas.